Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tetap bahagia selalu dalam ridha Allah. Kali ini kelas 9 belajar materi kekongruenan dan kesebangunan, masuk ke submateri yaitu kesebangunan bangun datar. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian kesebangunan antar bangun datar, kedua, mengidentifikasi kesebangunan antar bangun datar, dan yang ketiga, menggunakan konsep kesebangunan untuk memecahkan masalah. Kita masuk ke materinya. Yang poin A, pengertian dasar kesebangunan bangun datar. Nah, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda itu disebut sebangun. Kalau minggu lalu kita belajar kongruent itu harus bentuk dan ukurannya sama, maka untuk kesebangunan ukurannya berbeda. Nah, dalam hal ini ada syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding atau rasionya tetap. Nah, notasi sebangun di sini dimisalkan notasinya dalam bentuk seperti ini ya, seperti huruf S terbalik. Oke, selanjutnya kita perhatikan gambar persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Oke, kalian ingat persegi panjang semua sudutnya siku-siku. Pada gambar di atas ini, kedua buah persegi panjang ini sebangun karena perhatikan sudah memenuhi syarat-syarat yang pertama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, bahwa sudut A bersesuaian dengan sudut B dan sama besar siku-siku. Begitu juga sudut B sama dengan sudut Q. Perhatikan di sini juga sama-sama siku-siku. Sudut C juga bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D juga bersesuaian dengan sudut S. Kesemuanya bersesuaian dan besarnya sama, yaitu siku-siku 90 derajat. Oke, kita lihat lagi syarat yang kedua di sini. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau rasionya tetap. Perhatikan di sini bahwa sisi AB panjangnya 4 berbanding dengan sisi PQ yang panjangnya 8. Kita dapatkan angka perbandingan yaitu 4 berbanding 8 atau 1/2. Selanjutnya kita lihat lagi sisi BC berbanding sisi QR. Nah, di sini panjang BC adalah 3 dan panjang QR juga 6. Perhatikan, di sini kita dapatkan angka rasio yang besarnya sama yaitu 1/2. Selanjutnya lagi kita lihat panjang CD berbanding panjang RS itu sama dengan 4 berbanding 8. Kita dapatkan angkanya yaitu di rasio 1/2. Begitu juga dengan panjang AD berbanding panjang PS bersesuaian. Kita lihat sisinya 3 berbanding 6 juga, yaitu rasionya setengah. Nah, dengan sisi-sisi yang sudah mempunyai perbandingan yang sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka bisa dipastikan bahwa kedua persegi panjang ABCD dan PQRS adalah sebangun. Selanjutnya perhatikan lagi di sini ada pertanyaan, manakah pasangan bangun berikut yang sebangun? Di sini ada banyak bangun datar dengan bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan yang lainnya. Pertanyaannya mana yang sebangun? Kalian ingat kembali syarat kesebangunan bahwa yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian juga mempunyai perbandingan yang sama. Kalau kalian perhatikan yang A ini dengan sisi-sisi yang semuanya sama berarti pada gambar A berupa persegi. Kita lihat mana gambar yang lainnya yang persegi kita dapatkan di posisi gambar I. Di sini I adalah persegi juga dengan petunjuk semua sisinya sama, pasti semua sudutnya juga sama besar. Nah, setiap persegi akan mempunyai perbandingan sisi yang sama dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Maka bisa dipastikan bahwa bangun A itu sebangun dengan I. Selanjutnya kita lihat yang B. Di sini adalah segitiga sama sisi. Kita cari bangun mana yang bentuknya sama, yaitu yang E. Di sini yang E juga adalah segitiga sama sisi.
Berarti perbandingan sisinya sama dan sudut yang bersesuaian juga akan sama besar. Kita bisa menyatakan bahwa bangun W itu adalah sebangun dengan yang E. Selanjutnya kita lihat yang C, di sini berupa lingkaran. Kita cari yang mana yang sama bentuknya, kita dapatkan di posisi J. Berarti nanti kita bisa pastikan untuk C itu sebangun dengan yang J. Oke, dari penjelasan di atas, dari gambar yang sudah ada, kita bisa memastikan bahwa bangun datar yang pasti sebangun itu ada, misalkan di sini 2 buah lingkaran. 2 buah persegi juga pasti akan sebangun, dan 2 segitiga sama sisi juga pasti akan sebangun. Mengapa? Karena semua sisinya akan mempunyai perbandingan yang sama dan semua sudutnya yang bersesuaian sama besar. Begitu juga dengan 2 segitiga siku-siku sama kaki. Mereka akan keduanya akan mempunyai perbandingan sisi-sisi yang sama yang bersesuaian dan panjang besar sudut yang bersesuaian juga sama. Kemudian yang bisa dipastikan sebangun berikutnya yaitu 2 segi 5 beraturan atau 2 buah segi banyak beraturan yang lainnya ya, yang dikarenakan semua sudut yang bersesuaian sama besar dan semua sisi yang bersesuaian juga mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita lanjut di gambar berikutnya. Pertanyaannya, manakah pasangan persegi panjang di bawah ini yang sebangun? Jelaskan. Oke, perhatikan di sini ada beberapa persegi panjang dengan ukuran panjang yang berbeda. Ingat bahwa di sini dipastikan semua sudutnya pasti akan sama. Mengapa? Karena yang bersesuaian itu semuanya siku-siku atau 90 derajat. Jadi untuk menentukan ini sebangun cukup kita lihat perbandingan sisi-sisinya saja. Kita mulai dari yang A. Di sini panjangnya 8 dan lebarnya 4. Kita lihat di gambar di sebelahnya yaitu pada gambar C. Di sini ukurannya panjangnya 12 dan lebarnya 6. Kita dapatkan perbandingan antara panjang dan lebarnya 8 berbanding 12, kemudian 4 berbanding 6 adalah nilainya sama, yaitu 2/3. Jadi rasionya 2/3 sama. Kita dapatkan bahwa bangun A dan C adalah sebangun. Selanjutnya kita juga bisa melihat perbandingan antara bangun A dengan bangun D. Kita lihat panjangnya yang A di sini 8, panjang ada sisi yang bersesuaian juga pada D yaitu 4. Kemudian pada lebar bangun A itu 4, pada lebar yang bersesuaian pada bangun D itu adalah 2. Kita dapatkan dengan perbandingan panjang dengan panjang, lebar dengan lebar yang ada, kita dapatkan perbandingan angka atau rasionya di angka 1/2. Sama, yaitu 1/2. Selanjutnya kita lihat bangun C lagi dengan bangun D. Di sini dengan perbandingan panjang dengan panjang angkanya yaitu 12 berbanding 4, kemudian lebarnya 6 berbanding 2. Kita dapatkan rasionya yaitu di angka 3. Selanjutnya lagi ada yang sebangun lagi yaitu E dengan F. Di sini E panjangnya 6, kita bandingkan dengan panjang di F yaitu 12 yang bersesuaian yaitu 12. Selanjutnya lebar di E itu 5, kita lihat lebar di F juga 10. Kita dapatkan perbandingan rasionya yaitu di angka 1/2 sama 1/2. Dari penjelasan tadi kita dapatkan bahwa A sebangun dengan C, kemudian A juga sebangun dengan D, C sebangun dengan D, E juga sebangun dengan F. Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian semuanya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, yaitu semuanya siku-siku. Ngerti ya? Kita lanjut lagi di sini pertanyaannya, manakah pasangan jajar genjang di bawah ini yang sebangun? Jelaskan. Di sini ada 3 buah jajar genjang dengan ukuran yang berbeda. Kalian perhatikan sebelum kita masuk ke
konsep kesebangunan, ingat kembali definisi dari atau ciri dari jajar genjang, yaitu bahwa jajar genjang itu adalah dua bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang. Di dalam hal ini sisi AD akan sama besar dengan sisi BC, kemudian ada lagi sisi AB akan sejajar dan sama besar dengan sisi DC, kemudian ada sudut-sudut yang berhadapan yang akan juga sama besar. Dalam hal ini sudut A akan berhadapan dengan sudut C dan sama besar, dan begitu juga dengan sudut B akan sama besar dengan sudut D. Ciri berikutnya bahwa sudut-sudut yang bersisian jumlahnya akan 180 derajat. Dalam hal ini sudut A ditambah dengan sudut B jumlahnya harus 180 derajat, dan begitu juga dengan sudut A ditambah dengan sudut D itu jumlahnya juga harus 180 derajat. Oke, sekarang kita perhatikan 3 buah jajar genjang ini. Ya, jajar genjang ini kalau kalian perhatikan dalam posisi yang seperti ini ditampakkan nilai besar sudutnya, berarti nanti masing-masing dari jajar genjang ini dengan konsep dari definisi sebuah jajar genjang, maka ketiga jajar genjang ini memiliki sudut yang sudah sama besarnya. Jadi dengan keadaan ini bisa kita pastikan bahwa dari syarat besar sudut, ketiga jajar genjang ini telah memenuhi syarat kesebangunan karena memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sekarang kita lihat lagi sisi-sisinya. Kita mulai dari jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS. Jadi kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan sisi AB akan bersesuaian dengan sisi PQ, berarti perbandingannya adalah 8:4, yaitu rasionya 2. Selanjutnya sisi AD berbanding dengan sisi PS. Di sini kalian hitung berarti angkanya 4:4. Artinya di sini rasionya 1. Nah, karena ada sisi-sisi dengan rasio yang berbeda, maka dua buah jajar genjang ini tidak sebangun. Oke, kita lihat lagi jajar genjang yang ketiga, TUVW. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita lihat sisi AB 8 bersesuaian dengan sisi TU. Dalam hal ini angkanya 16, kita bandingkan angkanya 8 berbanding 16, kita dapatkan angka rasio yaitu 1/2. Kita lihat lagi sisi AD, di sini angkanya 4 bandingkan dengan sisi TW yaitu 8, berarti di sini nanti perbandingannya 4 berbanding 8, kita dapatkan rasio juga 1/2. Karena telah memenuhi syarat-syarat kesebangunan, yaitu bahwa sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka bisa kita simpulkan bahwa jajar genjang ABCD sebangun dengan TUVW. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke poin B. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Kita lihat contoh nomor 1. Jika kedua bangun di bawah ini sebangun, tentukan nilai X dan Y. Oke, perhatikan gambarnya. Di sini gambarnya sudah sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di sini kita lihat sisi X bersesuaian dengan sisi yang bernilai 12. Berikutnya ada lagi sisi yang angkanya 24 bersesuaian dengan sisi yang angkanya 36. Kita buat perbandingan. Perhatikan penyelesaian di sebelah kiri bahwa menjadi X/12 sama dengan 24/36. Selanjutnya kita kalikan silang. Boleh kalian langsung sederhanakan angkanya. Nah, perkaliannya menjadi 36X sama dengan 24 dikali 12. Kita hitung menjadi X sama dengan 24 dikali 12 dibagi 36. Kita dapatkan angka X sama dengan 8 cm. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Perhatikan Y posisinya di sebelah kanan bawah bersesuaian dengan sisi yang angkanya 16. Kita lihat di sini berarti kita buat perbandingan Y/16.
Perhatikan jalurnya, kalau kita membuat perbandingan dari kiri ke kanan, maka semua sisi harus kita bandingkan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jadi di sini kita buat perbandingan Y per 16 sama dengan 36 per 24. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, untuk mencari nilai X kita kalikan silang menjadi 24Y sama dengan 36 kali 16. Berikutnya Y sama dengan 36 kali 16 per 24, kita dapatkan angka Y sama dengan 24 cm. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika persegi panjang OAPN sebangun dengan persegi panjang OAMS, sementara panjang ON itu 12 cm, pertanyaannya tentukan panjang OS. Oke, perhatikan gambar persegi panjang ini berhimpit di bagian bawah. Oke, masing-masing persegi panjang kita pisahkan seperti yang nampak di bagian bawah. Persegi panjang OAPN, kemudian ada di sebelah kanannya yang kecil persegi panjang OAMS. Perhatikan yang tadi posisinya horizontal kita buat seperti vertikal supaya kita mudah melihat sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita dengan mudah bisa melihat bahwa untuk mencari panjang OS, kita lihat OS ada di posisi bawah. OS bersesuaian dengan sisi OA. Nah, kita buat perbandingan. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa OS berbanding OA sama dengan OA berbanding ON. Ya, lihat ya perbandingannya, OS berbanding OA, kemudian bandingkan lagi OA yang sebelah kanan dengan ON yang sebelah kiri. Selanjutnya kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui menjadi OS per 8 sama dengan 8 per 12. Kemudian kita kalikan silang. Selanjutnya boleh langsung disederhanakan menjadi OS sama dengan 8 dikali 2 per 3. Selanjutnya sama dengan 16 per 3 sama dengan 5,3. Jadi panjang OS sama dengan 5,3 cm. Ngerti ya? Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Perhatikan dua bangun sebangun di bawah ini. Hitunglah panjang AE, panjang ED, dan panjang QR. Oke, karena sudah sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan ini lebih mudah lagi karena posisinya sudah dalam satu fokus. Nah, di sini kita lihat bahwa AB bersesuaian dengan sisi PQ. Jadi ini cara mudahnya, biar cepat kita ambil langsung rasionya, pasti semua sisinya mempunyai rasio yang sama. Kita ambil satu bagian rasio bahwa AB per PQ itu sama dengan 32 per 24, kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Nah, karena sudah kita dapat angka rasio yang sama, yang tetap, kita bisa langsung menghitung panjang AE. Mana panjang AE? Bahwa panjang AE itu bersesuaian dengan sisi PT di sebelah kanan. Kita lihat panjang PT di sini angkanya 18, maka kita bisa langsung menghitung panjang AE dengan mengalihkan rasionya. Berarti AE sama dengan 18 kali 4 per 3 sama dengan 24 cm. Ngerti ya? Kita jawab berikutnya. Pertanyaannya, tentukan panjang ED. Nah, panjang ED di gambar sebelah kiri bersesuaian dengan sisi TS yang panjangnya 21. Nah, dengan rasio tadi yang sudah kita dapatkan 4 per 3, kita bisa langsung juga mudah menghitung panjang ED, yaitu bahwa ED sama dengan panjang ST dikali 4 per 3 sama dengan 21 kali 4 per 3, itu kita dapatkan angka panjang ED di 28. Selanjutnya kita menjawab panjang QR. Perhatikan sisi QR di sebelah kanan bersesuaian dengan sisi BC dengan panjang 48, maka dengan rasio yang sudah ada 4 per 3, kita bisa langsung mengalihkan bahwa panjang QR sama dengan panjang BC dikali, oke, di sini angkanya dibalik ya, karena posisinya dari kiri ke kanan. Kita lihat angkanya menjadi 48 kali 3 per 4 sama dengan 36 cm.
Ngerti ya, kita bisa mendapatkan angka-angka panjang masing-masing sisi yang ditanyakan dengan cara perbandingan sebelumnya. Ini hanya metode cepat untuk menghitung panjang yang sudah diketahui. Kita lihat contoh nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Jika kedua persegi panjang sebangun, tentukan perbandingan luas persegi panjang bagian dalam dan luar. Oke, kita lihat di sini gambar persegi panjangnya, sisi yang paling luar itu panjangnya 60 dan lebarnya 30. Kemudian sisi persegi panjang yang bagian dalam panjangnya yaitu 50 cm, kemudian lebarnya kita tidak tahu, kita misalkan dulu dalam X. Nah, untuk menghitung luas kita perlu cari tahu panjang dan lebarnya. Perhatikan bagaimana menghitung nilai X, gunakan perbandingan seperti cara sebelumnya, bahwa gunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, bahwa angka sisi panjang bagian dalam 50 per sisi panjang bagian luar 60, kemudian lebar bagian dalam X per lebar bagian luar yaitu 30. Kemudian kita kalikan silang seperti biasa, boleh langsung disederhanakan bahwa 60x sama dengan 50 kali 30, x sama dengan 50 bagi 2. Selanjutnya kita dapatkan nilai x sama dengan 25. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai lebar pada sisi persegi panjang bagian dalam, maka kita bisa langsung menghitung luas persegi panjang, yaitu dengan rumusnya bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita dapatkan angka luasnya menjadi 50 kali 25 sama dengan 1250 cm persegi. Kemudian luas persegi panjang bagian luar kita bisa langsung menghitungnya, yaitu 60 kali 30 menjadi 1800 cm persegi. Jadi dengan pertanyaan hitung perbandingan luasnya yaitu menjadi 1250 berbanding 1800, kita sederhanakan menjadi angka 25 berbanding 36. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan disimak ulang untuk yang belum paham. Terima kasih. Silahkan tugas dan latihannya dikerjakan seperti yang ada di layar. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.